Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmarisa Nur Fauzia dari program studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di sini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua mengenai apa sih definisi dari stroke itu atau apa sih stroke itu. Nah, lalu di sini saya akan memberikan informasi juga tentang range of motion atau ROM. Nah, ROM atau range of motion itu apa sih? Nanti saya akan bahas, oke? Baik, yang pertama definisi stroke. Nah, apa sih stroke itu? Stroke adalah kondisi medis serius yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu. Nah, stroke ini merupakan salah satu dari banyaknya penyakit pada sistem kardiovaskuler. Karena stroke ini disebabkan karena adanya penyumbatan pembuluh darah maupun pecahnya pembuluh darah. Nah, ketika aliran darah terhenti, otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang diperlukan, sehingga menyebabkan kematian sel-sel otak. Gejala stroke bisa bervariasi, di antaranya mungkin kelemahan pada satu sisi tubuh, kesulitan berbicara, dan kehilangan keseimbangan. Nah, selanjutnya, apa itu range of motion? Nah, range of motion adalah istilah yang merujuk pada kemampuan sendi untuk bergerak dalam rentang gerak normal. Nah, latihan ROM ini penting khususnya bagi pasien yang mengalami stroke. Kenapa sih ROM ini penting? Yang pertama, mempertahankan fleksibilitas otot dan sendi. Nah, ini itu untuk mencegah kekakuan yang bisa memperburuk keadaan pasien. Yang kedua, meningkatkan kekuatan otot. Banyak pasien stroke mengalami kehilangan kekuatan otot. Nah, latihan ROM ini dapat membantu memperkuat otot-otot yang lemah. Fungsi yang ketiga adalah meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Nah, latihan ROM yang terarah dapat membantu pasien lebih stabil saat bergerak. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Dengan mobilitas yang lebih baik, pasien dapat lebih mandiri dalam aktivitas sehari-harinya. Range of motion dibagi menjadi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada range of motion aktif. Adalah gerakan yang dilakukan oleh pasien sendiri tanpa bantuan. Pasien menggunakan otot mereka untuk menggerakkan sendi secara mandiri. Tujuannya untuk meningkatkan kekuatan otot, mempertahankan fleksibilitas, dan meningkatkan kemampuan fungsional. Latihan ini juga membantu pasien merasa lebih percaya diri dalam bergerak. Nah, yang kedua, ada range of motion pasif. Range of motion pasif adalah gerakan yang dilakukan pada sendi pasien oleh orang lain seperti perawat atau fisioterapis atau bahkan keluarganya sendiri. Nah, pasien tidak berkontribusi langsung atau secara aktif nih dalam gerakan ini. Nah, bagaimana sih cara melakukan latihan range of motion pada pasien stroke? Yang pertama, ada gerakan pada sendi leher. Nah, tekuk kepala ke bawah dan ke atas disebut gerakan fleksi. Putar kepala ke kanan dan ke kiri, rotasi. Yang kedua ada gerakan bahu. Angkat lengan ke atas, disebut gerakan fleksi. Kembalikan lengan ke sisi tubuh, disebut gerakan ekstensi. Angkat lengan ke samping hingga di atas kepala, disebut gerakan abduksi. Turunkan lengan kembali ke sisi tubuh, disebut adduksi. Nah, pada gerakan siku, tekuk lengan dengan mengarahkan tangan ke arah bahu, disebut gerakan fleksi. Kembalikan lengan hingga lurus, disebut gerakan ekstensi. Gerakan pergelangan pada otot tangan. Tekuk pergelangan tangan ke arah dalam, disebut gerakan fleksi. Kembalikan pergelangan tangan ke posisi lurus, disebut ekstensi. Selanjutnya ada gerakan pada otot-otot jari tangan. Kepalkan jari tangan disebut gerakan fleksi, luruskan jari tangan disebut gerakan ekstensi.
Regangkan dan rapatkan jari-jari disebut abduksi atau adduksi. Gerakan pada otot lutut. Angkat kaki dan tekuk lutut disebut pergerakan fleksi. Kembalikan kaki hingga lurus disebut gerakan ekstensi. Nah, selanjutnya ada gerakan pergelangan kaki. Tekuk pergelangan kaki sehingga jari kaki mengarah ke atas disebut dorsifleksi. Dorong telapak kaki ke bawah disebut gerakan plantar fleksi. Penting saat melakukan range of motion. Yang pertama adalah lakukan setiap gerakan dengan perlahan dan hati-hati, sesuai dengan kemampuan pasien. Yang kedua, pastikan untuk memberikan dukungan pada area proksimal dan distal sendi saat melakukan gerakan. Yang ketiga, jangan memaksakan gerakan, lakukan sesuai kenyamanan pasien. Range of motion ini bisa dilakukan secara aktif maupun pasif dengan durasi 15-20 menit. Nah, lakukanlah evaluasi setiap per minggunya. Mungkin segitu saja informasi yang saya bisa berikan tentang definisi stroke, definisi range of motion, jenis-jenis range of motion, dan bagaimana cara melakukan range of motion. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.